Kids, pernah mendengar nama Tirto Adisurjo? Tirto Adisurjo merupakan tokoh pers Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai Bapak Pers Nasional. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880 dengan nama kecil RM Jokomono. Hari ini kita akan mencari tahu profil dari Bapak Pers Nasional dan juga bagaimana karir jurnalistiknya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tirto Adisurjo. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kebudayaan, sebagai seorang priai, Tirto enggak melanjutkan pendidikan pada bidang pemerintahan. Tapi justru meneruskan sekolah dokter di Sofia, Batavia pada tahun 1893 sampai 1900. Ia awalnya merantau ke tanah Betawi karena hendak melanjutkan sekolah di Hogere Burger School atau HBS. Selepas HBS, Tirto muda diterima di Sekolah Dokter Bumi Putra, yaitu School tot Opleiding van Ilens Artsen atau Sofia. Namun alih-alih menjadi dokter, Tirto malah tertarik dengan dunia tulis-menulis. Kala itu, ia sudah sering mengirimkan tulisan ke berbagai surat kabar terkemuka saat itu, seperti Bintang Betawi, Kabar Hindia Olanda, dan Pemberita Betawi. Surat kabar terakhir menjadi tempat berkarir Tirto dan ia juga sempat menjadi redaktur dalam waktu singkat. Karir jurnalistik. Pada bidang jurnalistik, kiprahnya dimulai pada tahun 1901. Ketika itu, ia memimpin sebuah surat kabar yang dibuatnya sendiri, yaitu Sunda Berita. Surat kabar buatan Tirto menjadi surat kabar pertama yang dibiayai, dikelola, disunting, dan diterbitkan oleh Pribumi. Enggak berhenti di Sunda Berita. Tirto kembali mendirikan koran mingguan yang diberi nama Medan Prijaji pada 1909. Medan Prijaji. Surat kabar ini merupakan yang pertama diterbitkan menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia dan seluruh pekerja di dalamnya merupakan orang-orang pribumi. Enggak hanya Medan Prijaji. Pada tahun 1909, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama di Indonesia yang diberi nama NV J. Vance Buekhandel Drukkerij atau Medan Priai, yang dilakukannya bersama dengan Haji Muhammad Arsjad dan Pangeran Esman. Selain Sunda Berita dan Medan Prijaji, Tirto juga berperan aktif di berbagai media lain, baik menjadi penulis maupun pemimpin. Misalnya di Pemberita Betawi, Soeloeh Keadilan, Poetri Hindia, Sarotomo, Soera BOW, Soera Spur dan Tram, dan Soera Aurna. Tugas pers. Menurut Tirto, pers memiliki tugas yang mulia. Pers harus memajukan dan memahami hak-hak juga martabat rakyat. Ia juga menganggap pers bisa menjadi sarana menyadarkan masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Namun sayangnya, Medan Prijaji yang berkantor di Bandung ini tak bertahan lama, karena pada tahun 1912, surat kabar ini berhenti diterbitkan. Tirto merupakan orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Ia berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintah kolonial Belanda saat itu yang ia kemas dalam bentuk cerita pendek. Tak hanya menjadi jurnalis, Tirto juga merupakan seorang perumus gagasan dan pengarang karya-karya non-fiksi. Atas hasil karya dan perjuangannya dalam dunia jurnalistik Indonesia, ia pun kemudian ditetapkan sebagai Bapak Pers Nasional oleh Dewan Pers RI pada tahun 1973. Selain menjadi Bapak Pers Nasional, ia juga dikenal sebagai tokoh kebangkitan nasional Indonesia
dan perintis Persuratkabaran dan Kewartawanan Nasional Indonesia. Nah, kids, itu dia profil dan kisah hidup dari Bapak Pers Nasional Tirto Adi Surjo. Bagaimana? Apakah ada yang tertarik menjadi wartawan atau penulis? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!